Shalom, puji syukur kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online malam ini. Kami mengingatkan saudara-saudari kami untuk subscribe channel kami ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pelayanan-pelayanan ibadah kami yang lainnya. Dan kami juga mengingatkan kepada kita semua untuk men-share channel ini kepada saudara-saudari kita seiman yang lainnya agar lebih banyak saudara-saudari kita yang dilayani melalui ibadah tengah minggu online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami, kita bersama-sama akan mengikuti ibadah tengah minggu online dengan hati yang tulus dan penuh kasih dari Tuhan. Tema kita malam ini, kenali dan cegah pelecehan seksual. Kembali hadir Ibu Pendeta Ana Maria Barita, selamat datang kembali Inang, yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Berbicara masalah seksual adalah hal yang masih enggan dan tabu kita bicarakan di lingkungan kita. Apalagi berbicara tentang pelecehan seksual. Namun kita harus sadar bahwa dunia ini penuh dengan dosa dan kegelapan. Pelecehan seksual sangat dekat dengan kita. Sebagai umat Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk mengenali dan mencegah pelecehan seksual di dalam dan di sekitar lingkungan kita. Karena pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dosa yang merusak dan melukai hati sesama kita. Saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan, kita ingin membuka diri untuk berbicara dan mendengar firman-Nya mengenai isu yang serius ini. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berharga. Setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati. Dan kita sebagai pengikut Kristus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anggota keluarga Tuhan. Saudara-saudari kami, marilah kita bersama-sama memohon kasih dan hikmat Tuhan agar dapat mengenali tanda-tanda pelecehan seksual baik yang terjadi di antara kita maupun yang terjadi di sekitar kita. Marilah kita saling menguatkan bagi mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual, tempat di mana mereka dapat menemukan dukungan, pemulihan, dan kasih. Marilah kita berdoa, kita akan memulai ibadah kita malam ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas pertemuan kami di ibadah tengah minggu online pada malam ini. Walaupun Tuhan kami hanya bisa bertemu secara online, tapi kami yakin dan percaya Kau mempersatukan kami saat ini. Engkau juga yang memberkati kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah kami tetap mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah kami akan memulai ibadah kami malam ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Biarlah segala pujian yang kami naikkan menjadikan persembahan yang harum bagi-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi saat ini. Bagi kami yang sakit, Engkau menyembuhkan. Kami yang lemah, Engkau menguatkan. Kami yang kekurangan, Engkau mencukupkan. Dan kami yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu saat ini, Ibu Pendeta Ana Maria yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati Ibu Pendeta dan beri kesehatan, ketekunan, dan kebijaksanaan untuk tetap dapat melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Pendeta ya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kebahagiaan dan kesehatan. Lindungilah mereka dari segala bahaya dan berikan mereka sukacita dalam pelayanan bersama. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudara-saudari kami terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Anna Maria Ambarita MTH. Beliau aktif sebagai pendeta dan konselor. Dan khotbah kita diambil dari Kejadian 34 ayat 2 dan 2 Samuel 13 ayat 14. Marilah kita bersama-sama membuka diri untuk meresapi firman Tuhan. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertemu kembali dengan firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah tengah minggu ini, yang akan membekali kita dengan pemahaman yang baru tentang mengenali dan mencegah pelecehan seksual. Jadi data Kemen PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, terakhir di tahun 2023 kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu meningkat dari tahun sebelumnya 2022. Di tahun 2023 ini data yang tercatat ada sebanyak 16.050 kasus yang terjadi di Indonesia yang kita cintai ini. Dengan catatan 13.162 kasus yang dialami oleh perempuan, baik itu anak maupun orang dewasa, dan 2.888 kasus yang dialami oleh laki-laki, baik anak maupun orang dewasa. Dan dari gambaran ini juga perlu kita sadari bahwa kasus ini itu seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan itu hanya sejumlah itu, begitu ya. Padahal masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu yang tersembunyi karena satu dan lain alasan, mungkin karena itu dianggap aib, jadi dia merasa tidak harus memberitahukannya pada orang lain. Atau juga mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam arti dia diancam begitu untuk tidak speak up dan menyuarakan ini kepada orang banyak. Itu sebabnya catatan dari Kemen PPA ini menurut saya juga belum jumlah yang sebenarnya sebab masih banyak yang belum terungkap atau diungkapkan. Nah, kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual ini, Bapak Ibu? Secara umum, dari dua kata itu KBBI menyimpulkan yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu adalah
tindakan yang merendahkan, tindakan penghinaan atau menganggap tidak penting sama sekali orang lain yang berkenaan dengan unsur-unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual yang dipaksakan oleh pihak tertentu kepada pihak yang lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ada tindakan yang dipaksakan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang itu berkaitan dengan hasrat seksual. Nah, kenapa ini kemudian menjadi penting? Sebab ada yang menjadi korban di sana dan ada hal yang dirugikan di sana dan itu perlu mendapat perhatian besar dari kita. Katakanlah gereja dan kelompok orang-orang percaya yang notabene Allah juga tidak berkenan atas hal itu. Nah, itulah sebabnya kita juga mendapat perhatian penting ketika menyoroti tentang kekerasan seksual ini tadi, Bapak Ibu. UNESCO pernah mencatat ada 3 bentuk pelecehan seksual yang kerap sekali dilakukan. Katakanlah di perkembangan dunia dan teknologi belakangan ini. Misalnya dari bentuk visual, bentuk verbal, dan bentuk fisik. Yang semuanya itu kadang tidak kita sadari. Tapi kadang kita sadari pun kita berpikir untuk membuat itu sebagai laporan yang perlu disikapi secara serius. Misalnya kalau kita menemukan ada orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja, maaf cakapnya, mengirim foto atau video porno begitu ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari pelecehan secara visual yang beberapa orang menganggap itu sebagai tindakan sepele. Padahal kita harusnya yang mengetahui itu dalam jalur kebenaran ini nggak bisa dianggap tidak serius, gitu, Bapak Ibu. Sebab ini berkaitan dengan cara orang merespon dan menilai seksualitas itu sendiri. Nah, itu sebabnya ini salah satu bentuk kata UNESCO. Dan tentu kita sepakat dengan keputusan mereka. Atau misalnya bentuk verbal. Ketika orang mengucapkan kata-kata yang kita anggap sebagai bentuk kesenonohan, gitu ya. Misalnya dia menggunakan kata-kata tertentu. Atau misalnya bentuk fisik menurut UNESCO itu, misalnya dia menunjukkan sikap tidak senonoh begitu, entah dari gerakan atau ekspresi wajah atau mungkin juga tindakan meraba dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita juga harus memberi perhatian penting pada siapa sih korban dari pelecehan seksual ini. Dan data yang diperoleh dari kasus-kasus yang termuat dalam media informasi atau juga yang dilaporkan begitu, korbannya itu ternyata semua orang. Semua orang dalam arti dia tidak dibatasi pada umur berapa begitu. Sebab ada anak-anak yang jadi korban pelecehan seksual dan juga orang dewasa. Tidak dibatasi pada punya status ekonomi dan sosial apa, jenjang pendidikan apa, dia punya jabatan apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada batasan dan tidak dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya semua orang berpeluang masuk menjadi korban pelecehan seksual ini dan juga pelaku dari pelecehan seksual ini. Sebab tidak ada catatan yang menspesifikkan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa saja yang menjadi korbannya. Dalam arti semua bisa melakukan ini. Nah, penyebabnya apa? Secara umum ada 3 penyebab besar kenapa orang masuk dalam circle atau lingkaran pelecehan seksual ini. Yang pertama tentu karena ini digerakkan dari hati yang muncul dalam tindakan, itulah sebabnya penyebabnya itu yang pertama adalah keinginan hati dari orang-orang yang ingin mengerjakan pelecehan seksual itu tadi. Keinginan hati ini tentu tidak muncul sebegitu saja, begitu ya. Nah, itulah sebabnya perlu ada pemahaman bahwa ada bagian lain dari hati manusia ini yang mengendalikan dia untuk melakukan sesuatu. Sehingga dia menginginkan tindakan-tindakan tertentu dan dia melakukannya. Dan bentuk dari ekspresi tindakan itu adalah pelecehan seksual itu tadi. Kemudian karena terdata bahwa banyak hasil wawancara terhadap para pelaku pelecehan seksual ini mengatakan bahwa
oh aku nggak tahu kalau itu bentuk dari pelecehan gitu. Maka penyebab kedua yang disimpulkan itu adalah minimnya minimnya pengetahuan dan pengenalan mereka pada bentuk-bentuk pelecehan seksual ini. Entah karena mereka kurang edukasi, entah karena mereka menganggap itu sebuah kewajaran, tapi yang pasti mereka kurang memahami bahwa yang dikerjakannya itu sudah bagian dari pelecehan seksual. Dan yang ketiga dan yang paling umum adalah situasi pendukung itu terbuka lebar gitu. Kita tidak menyalahkan korban ini karena pakai maaf cakapnya baju atau pakaian seksi begitu, tapi peluang itu terbuka lebar. Atau kita juga tidak menyalahkan orang-orang yang tertarik begitu ya, tapi memang dia dikondisikan berada di sana dan dia pahami itu sebagai bentuk dari kesempatan dan dia mengambil kesempatan itu. Nah, sekarang dampak pelecehan itu kan yang paling besar itu adalah dampak psikisnya. Ada yang trauma, ada yang stres, bahkan mengacu pada pembunuhan diri, gitu ya. Karena dia malu menganggap ini terlalu cela dan aib, karena itu dia ingin menghapus semua ingatan tentang betapa hina dan buruk dan kotornya dia, maka dia ingin mengakhiri hidup. Atau juga bentuk fisiknya, mungkin luka begitu ya, atau juga penyakit menular dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana pandangan Alkitab Bapak Ibu? Sebab orang-orang yang masuk dalam korban ataupun pelaku pelecehan seksual ini juga sangat dimungkinkan adalah bagian dari gereja itu sendiri, baik anggota jemaat maupun tidak anggota jemaat. Tapi gereja tentu tidak boleh diam, Bapak Ibu. Dalam Alkitab dicatat ada 4 bagian besar yang menceritakan bahwa pelecehan seksual itu tertuang di dalam teks-teks Alkitab kita. Yang pertama itu dalam Kejadian 34 ayat 1 sampai 31 dikisahkan tentang pemerkosaan Dina, putri Yakub oleh Sikem pada waktu itu. Kemudian di Hakim-Hakim 19 ayat 1 sampai 30 pemerkosaan gundik orang Lewi oleh penduduk kota di mana mereka tinggal. Yang ketiga itu ada di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 39 tentang pemerkosaan Tamar oleh Amnon. Dan yang terakhir itu di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 ketika dikisahkan Daud harus merampas Batsheba dari Uria dengan caranya yang tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejatinya seksualitas itu adalah yang diciptakan oleh Allah. Dan tujuan diciptakannya seksualitas itu adalah baik adanya. Itulah sebabnya acuannya adalah pernikahan itu sendiri. Di dalam misalnya di Efesus 5, bahwa Allah menjadikan itu sebagai karunia dan anugerah di tengah-tengah pernikahan orang-orang percaya yang diberkati oleh Allah. Sebab itu adalah salah satu cara untuk orang menikmati berkat Tuhan dalam sebuah hubungan pernikahan. Itulah sebabnya kita juga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan seksualitas. Sebab itu pemberian Allah dan diciptakan untuk sesuatu yang baik oleh Allah. Tapi kenyataannya seksualitas itu kemudian melahirkan hal-hal yang negatif. Dan penyimpangan dari itu adalah pelecehan seksual. Allah mengecam hal itu dan itulah sebabnya gereja juga harus mengecam tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita bertemu dengan fenomena pelecehan seksual itu tadi. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki paradigma kita tentang pelecehan seksual itu sendiri. Kalau Allah menjadikan seksualitas itu sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang kudus, yang diperkenankan oleh Allah, maka paradigma kita adalah itu harus diajarkan kepada setiap orang sebagai sesuatu yang baik juga. Dan dikerjakan dalam lingkup yang baik juga. Membahas tentang seksualitas ini, orang kadang menganggapnya tabu Bapak Ibu. Karena berpikir, ngapain diceritakan pada anak-anak ini begitu ya. Orang tua mikir 2 kali untuk membahas ini kepada anak-anak. Padahal itu penting Bapak Ibu. Sebab dengan itu mereka punya paradigma yang baik. Sampai sejauh mana dia dan orang lain boleh
memahami itu dengan seluas-luasnya. Dan dengan memperbaiki paradigma, kita juga harusnya menanamkan pemahaman kalaupun dia adalah korban dari pelecehan seksual, kesampingkan dulu apa yang dianggap oleh masyarakat. Misalnya itu aib, gitu ya. Karena itu kau diam sajalah, gak usah kasih tahu orang tentang itu. Nanti kau malu, keluargamu juga malu. Orang tuamu pekerjaannya baik. Kalau orang mendengar ini tentu orang akan merasa, aduh percuma ya orang tuanya begitu, anaknya korban pelecehan seksual. Itu dinomor sekiankan dulu. Yang pasti paradigma kita harus mengatakan, sekalipun ini mungkin negatif, tapi dia tidak boleh dilupakan. Dia harus ditangani dengan baik dan benar. Itulah sebabnya jangan menyalahkan orang yang menjadi korban pelecehan seksual ini. Sebab dia korban dan belum tentu sepenuhnya dia berperan atau menjadikan pelecehan seksual itu terlaksana. Yang kedua, setelah kita memperbaiki paradigma tentang pelecehan seksual ini, kita harusnya tentu ambil tindakan, Bapak Ibu. Tindakan kita itu ada banyak. Yang pertama tentu kita harus mengajarkan ini sejak dini. Maksudnya mengajarkan konsep seksualitas ini kepada generasi muda. Gak usah malu, itu pengetahuan. Dan mereka harus punya pemahaman yang benar tentang alat-alat seksualitas mereka misalnya. Pemahaman mereka tentang seksualitas mereka. Dan bagaimana mereka menyikapi itu dan bagaimana mereka boleh atau mengizinkan orang lain. Karena agama mengajarkannya dengan baik kepada kita, Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh menahan diri untuk tidak menganggap ini serius. Itu sebabnya tindakan yang harus kita kerjakan itu adalah mengizinkan mereka untuk dimotivasi untuk menyuarakan ini. Jadi speak up ya. Gak usah gak enakan. Karena bosnya yang melakukan itu dia takut dipecat mungkin atau lain sebagainya. Ya. Jangan gak enakan gitu. Izinkan kau menjadi berharga karena kau memperjuangkan sesuatu yang menjadi hakmu. Gitu. Dan yang kemudian kita juga harus menyadari, katakanlah gereja. Sebab harus kita sadari bahwa gereja tidak menjadi otomatis ahli dalam segala hal. Karena itu gereja harus buka jejaring Bapak Ibu ya. Bekerja samalah pada pihak ahli-ahli lain. Misalnya konsultasi pada psikolog. Ya. Kemudian bangun hubungan yang baik dengan orang-orang kesehatan misalnya. Atau juga orang-orang hukum. Supaya mereka boleh menjadikan ini sebagai sumber informasi bagi kita. Misalnya kita tahu ini warga jemaat kita yang melapor pada rumah sakit bahwa dia mengalami kekerasan karena itu dia mau berobat gitu ya. Nggak apa-apa orang rumah sakit itu memberitahu pada gereja contohnya. Atau ada kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, mereka mungkin tidak bisa menangani dari segala aspek gitu ya. Lalu mereka melaporkan itu kepada kita. Dan langkah yang terakhir adalah kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Sebab kita tidak mengatasi benda, kita mengatasi manusia yang kompleks. Karena itu kita harus punya pemahaman yang serius tentang bagaimana kita mengacu pada kebenaran firman Tuhan untuk menyikapi korban dari pelecehan seksual ini dan juga pelaku dari pelecehan seksual ini. Penekanan pada konsep Yesus mengasihi semua orang, Bapak Ibu. Sehina apapun kita, ya, Alkitab menceritakan betapa Yesus berpihak pada orang-orang yang lemah. Tentu kita masih ingat ketika Yesus diperhadapkan pada pelacur. Karena orang-orang banyak ingin melihat respon, lalu Yesus mengatakan, kalau kau tidak bersalah dan kau tidak punya dosa, ambillah batu dan lemparlah dia. Yesus tahu tidak ada yang melakukannya, gitu ya. Dan Yesus pun tidak melakukannya. Yesus mengatakan, pulanglah.
dan bertobatlah kembali kepada Allah. Selalu ada pemulihan yang disediakan oleh Yesus. Dan yang mengerjakannya itu adalah Anda dan saya, gereja itu sendiri. Sebab gereja dan orang-orang percaya itu harus menjadi rumah. Rumah di mana orang-orang yang dihina begitu, yang dianggap tidak baik, yang memiliki citra buruk atau yang dianggap kotor begitu, gereja dan orang percaya harus menjadi rumah yang ternyaman bagi mereka. Di mana mereka boleh didengar, di mana mereka boleh menyaksikan bahwa kalau dunia menolak mereka dengan semua keadaannya, tapi gereja dan orang percaya dalam hal ini sebagai perwakilan Allah untuk terus menyaksikan dan membuktikan bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh apapun. Dia masih layak untuk mendapatkan pemulihan. Dan dia layak memperoleh kasih karunia. Dia layak untuk terus melihat hari esok lebih baik. Sekalipun dia adalah korban. Bahkan mungkin beberapa orang tidak sepakat begitu ya. Gereja juga harus memberi perhatian yang sama besarnya kepada korban dan kepada pelaku pelecehan seksual itu. Sebab kita tidak boleh mengabaikan ada unsur di belakang kenapa dia menjadi pelaku dan kenapa dia menjadi korban. Dua dua bagian ini harus menjadi perhatian penting gereja. Itulah sebabnya kita tidak boleh anggap ini sebagai sesuatu yang sederhana. Tadi di atas saya mengatakan kita perlu buka jejaring kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Dan gereja harusnya memang menyediakan itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus, penekanannya adalah pemulihan. Pemulihan pada jasmani dan rohani orang-orang yang menjadi korban dan pelaku pelecehan seksual itu. Jadi bukan pada aspek membalaskan dendam, gitu ya. Dan 4 teks tadi semuanya menceritakan ketika mereka kemudian berinisiatif untuk membalaskan dendam, ternyata Allah tidak menghendakinya Bapak Ibu. Ya. Sebab ada kematian orang-orang banyak dan ada pembunuhan yang direncanakan ketika orang berfokus pada pembalasan dendam dan mengabaikan pemulihan. Betul Allah yang berhak pada pembalasan. Ya. Tapi dunia memang punya caranya. Laporkan oke. Dia mendapatkan imbalan atas perbuatannya yang setimpal oke. Tapi jangan lupakan kasih Allah lebih besar dari semuanya. Allah tidak menghendaki. Alkitab mengatakan Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, ya, tapi pertobatannya supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Sesakit dan sekejam apapun perbuatannya, itu ciptaan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan mereka boleh dikasihi dan diabaikan kesalahannya, tidak. Tapi mereka dikasihi sebab mereka bisa kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita harus memperhatikan bahwa pelecehan seksual ini boleh kita cegah. Karena kita melakukan poin-poin penting tadi. Ya. Ubah paradigmanya dan beri tindakan yang tepat. Dan jangan lupa bahwa acuan kita adalah Yesus. Yesus yang punya sikap tegas pada pelecehan seksual ini tadi. Dia tidak menghendaki pembalasan dendam, Bapak Ibu. Semua orang akan mendapat upah dari hasil perbuatannya. Dan Allah akan mengerjakannya. Tapi pulihkan jugalah orang-orang sebagai korban dan sebagai pelaku dari pelecehan seksual itu. Seksualitas itu pemberian Allah yang kudus adanya. Baiklah dia tetap hidup kudus di dalam hidup orang-orang percaya. Supaya semua boleh diperbaiki sesuai dengan rencana Tuhan dan semua orang boleh menikmatinya di dalam konteks yang benar menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya setiap orang percaya dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk sapaan firman-Mu. Kami belajar dari firman Tuhan ketika kami harus menyikapi pelecehan seksual
yang belakangan ini semakin marak di sekitar kami. Tuhan, kami tahu tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberikan kami pemahaman dan pertolongan supaya kami boleh juga mengerjakan apa yang menjadi tugas, panggilan, dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya pada apa yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kiranya Kau menolong setiap orang, supaya mereka boleh jauh dari pelecehan seksual, supaya anak-anak Tuhan juga tidak menjadi pelaku-pelaku pelecehan seksual. Tuhan juga kiranya memberkati seluruh lembaga yang terlibat untuk menangani pelecehan seksual ini. Tuhan tambahkanlah hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap orang boleh menerima keadilan dalam segala hal yang dikerjakannya. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan kami. Semua yang kami kerjakan kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk program ini, ibadah tengah minggu online. Di dalam kesempatan ini, Tuhan berkatilah program ini, supaya seluruh tim boleh dalam kesehatan, sukacita, dan hikmat serta kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkati acara dan program ini menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang mungkin tidak bisa kami jangkau secara langsung. Tuhan, tambah-tambahkanlah berkat-Mu untuk Bapak dan Ibu yang bersedia terlibat dalam pelayanan di dalam ibadah tengah minggu online ini. Tuhan berkati keluarga Inang Sylvia, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati setiap usaha mereka, Tuhan berkati juga upaya yang mereka kerjakan di dalam kebenaran firman. Tuhan berkati studi yang sedang dijalankan Inang Sylvia. Tuhan juga berkati seluruh harapan dan cita-citanya. Tuhan pakai lebih lagi di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga kiranya orang-orang yang saat ini merindukan pertolongan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang Kau percayakan untuk kami tinggal. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang mendahului kami dan mengajarkan jalan yang akan kami lewati. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak berdiri di hadapan-Mu untuk menerima berkat-berkat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.